hormati, kita banggakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Terima kasih Pak Said sudah hadir. Hadir juga di sini Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kabid Dokes, dari Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Trans DKI, Ibu Titin, terima kasih Bu. Kabak Psikologi Polda Metro Jaya. Yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Pada saat ini kita akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan penyekapan, pemerasan dan penganiayaan di Jakarta Pusat serta layanan pemulihan trauma dan psikis bagi korban. Pelaksanaan ini kami ingin menyampaikan update kepada rekan-rekan sekalian terkait tentang penanganan tindak lanjut dari konferensi pers yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Bapak Kapolda Metro Jaya membentuk tim terpadu dalam pelaksanaan penanganan perkara dugaan penyekapan, pemerasan dan penganiayaan. Tim terpadu ini terdiri dari Ditreskrim Bidokes, tim psikologi, termasuk dari Kementerian Kelembagaan Tenaga Kerja. Di sini sama-sama hadir Iqbal. Kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian dari yang terus ditangani. Kami sampaikan bahwa penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga jika ada isu-isu ataupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ataupun tidak valid, ini dapat dilakukan klarifikasi melalui Polda Metro Jaya. Pemerintah hadir melalui stakeholder yang ada untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja, buruh untuk bisa mendapat perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan. Pada kesempatan ini kami beri kesempatan. Terima kasih Pak Kabid Humas, jajaran Polda Metro Jaya, ada tadi saya kalau nggak salah Pak Dirkrim ada Pak Kapolres Jakarta Pusat dan seluruh jajaran, Ibu dari Dinas Tenaga Kerja Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Saya Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Kemarin saya langsung turun ke bawah karena Pak Presiden Prabowo tentu pada kawan-kawan dan rakyat Indonesia menyampaikan ucapan untuk selalu melindungi rakyat, selalu berpihak pada orang yang lemah, selalu melayani orang-orang kecil, tidak boleh menyakiti hati rakyat, tidak boleh membuat rakyat kecil susah. Itu yang selalu beliau sampaikan. Salah satu penyekapan, dugaan penyekapan, pemerasan, bertemu langsung dan berbicara langsung didampingi oleh pengacaranya dari LBH Kalimantan Barat kalau saya nggak salah istilahnya. Sampai beberapa hal itu, nah bahwa mereka bertiga termasuk Tegar diperlakukan tidak manusiawi, antara lain
diarak tanpa tidak manusiawi, diarak. Ya. Yang kedua, temuan saya di dan diperlakukan tidak beradab dan tidak manusiawi. Adil dan beradab. Kemudian juga upah yang diterima hanya Rp500.000. Ya, kemudian juga lembur dan lain halnya tidak dibayarkan atau tidak diberikan. Jam kerja yang tidak teratur. Dari sisi hukum ketenaga kerjaannya juga banyak dilanggar. Sangat melanggar. Nah, cuma memang saya ingin memeriksa apakah masuk kategori UMKM atau perusahaan menengah atas. Kalau dia UMKM memang upahnya berdasarkan kesepakatan, tapi biasanya upahnya tetap walaupun berdasarkan kesepakatan harus layak. Katakan kalau di daerah di luar Jakarta kan ada istilah UMP, UMK, biasanya dipakai UMP. Nah di Jakarta juga penjelasan yang saya terima langsung dari korban diiming-imingi uang, bahkan sampai per orang 1 miliar. Ya, nah mereka menolak karena mereka membutuhkan mengucapkan pada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Bapak Kapolri. Saya juga sempat berbisik pada Pak Kapolri tentang kasus ini. Beliau sangat responsif, kemudian meminta tegar anaknya. Kita juga mengapresiasi, guru juga mengapresiasi kerja cepat Polres Jakarta Pusat, ya, Kapolres Jakarta Pusat dan jajaran yang bertindak tepat, lugas, dan tetap humanis, presisi. Dan ini disupervisi oleh Polda Metro Jaya, kita juga mengapresiasi ini. Yang ketiga, tentu ada pesan yang harus saya sampaikan, dan nanti akan saya teruskan lagi ke Presiden. Saya buat presidential brief yang kedua
terhadap perkembangan ini agar dengan segera ditetapkannya tersangka atau sudah ditetapkannya tersangka, saya kurang begitu jelas, dipastikan orang yang bersalah harus dihukum dan tidak boleh terulang kembali. Pesannya kan harus tidak boleh terulang kembali kejahatan dengan merendahkan harkat dan martabat kaum buruh, sekalipun dia hanya lulusan SMP, ya, tapi dia adalah buruh. Pak Presiden Prabowo kan sangat cinta sama buruh, Pak Kapolri apalagi sangat cinta sama buruh. Saya tahu benar karena saya dekat dengan dua orang beliau-beliau ini. Pak Kapolri sampai mendirikan desk ketenaga kerjaan itu menjadi bagian kepolisian ikut memberikan kontribusi dalam menegakkan aturan-aturan buruh. Tentu pesan ini kami berharap pada jajaran Polda Metro Jaya, CQ Polres Jakarta Pusat untuk bertindak profesional dan presisi dan segera menyelesaikan kasus ini dan dilimpahkan ke pengadilan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada iming-iming. Hukum harus ditegakkan. Dan terhadap korban, Pak Subdidasko Ahmad, pimpinan DPR RI, dan juga Pak Mensesnek menyampaikan negara bertanggung jawab. Tadi saya juga mendapat informasi dari Pak Kapolres Jakarta Pusat, itu sudah dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya, bahkan dari Bidokes juga sudah turun. Kita berterima kasih terhadap hal ini pada Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Hal-hal lain juga kemarin saya sampaikan, kalau ada yang terkait dengan pengobatan, psikiatri, ya, itu adalah semua di beban tanggung jawab negara, dibiayai oleh negara. Tadi juga saya dapat laporan kepolisian sudah menindaklanjuti hal tersebut. Ya. Dan saya sudah minta kepada staf PKP bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh untuk membuatkan BPJS kesehatannya, karena ini semua hilang semua nih, KTP-nya hilang, tanda dirinya hilang. Itu shock bener ya, mereka shock bener. Kok masih ada di negara Pancasila yang kayak begini nih? Jahat sekali kalau begitu. Mereka shock bener, mereka orang miskin gitu. Hanya dagang es. Keterlaluan sekali memang. Maka hukum harus ditegakkan. BPJS kesehatannya sudah dalam pengurusan oleh staf yang saya pimpin, yaitu dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, untuk mengantisipasi hal-hal ke depan. Dan akhirnya saya ingin menutup dari sisi saya, selalu Presiden mengatakan kita harus menyayangi rakyat, jangan menyakiti hati rakyat. Dan pemerintahan yang bersih adalah kunci untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat. Polisi ada bagian daripada aparatur negara yang sangat-sangat dihormati, yang sangat-sangat dicintai oleh rakyat. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia adalah polisi rakyat. Dan polisi rakyat, dia harus menjaga rakyat. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tadi sama-sama kita dengar bersama bahwa pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan pekerja dan kesejahteraan buruh. Tadi terima kasih sampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Pak Said Iqbal. Nah, terkait tentang update dari penanganan perkara dugaan penyekapan, pemerasan dan penganiayaan akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat. Waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Yang terhormat Staf Ahli Presiden Bidang Ketenagakerjaan Bapak Said Iqbal, yang kami hormati Kabid Humas Polda Metro Jaya, Direskrim Polda Metro Jaya, Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Karo SDM Polda Metro Jaya yang mewakili, serta Ibu
dari bidang pengawasan bidang ketenagakerjaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar, bahwasannya sampai dengan siang ini khususnya kami dari jajaran Polres Jakarta Pusat secara intensif melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan secara ilmiah sebagaimana bersama dengan rekan-rekan jurnalis media yang kami muliakan. Kita telah melaksanakan konferensi pers pada hari Senin tanggal 29 Juni yang lalu, dan saat ini secara perkembangan mungkin kami awali dengan penekanan kembali bahwasannya penanganan ini adalah terkait dengan perkara pemerasan dan pengancaman dan atau perampasan kemerdekaan orang dan pemaksaan dan atau penganiayaan sebagaimana pasal 482 KUHP dan atau pasal 446 KUHP dan atau pasal 471 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk tempat kejadian dan waktu kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 pukul 19.30 WIB di Jalan Kalibaru Timur nomor 182 RT 003 RW 002 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di toko Mauprint. Bahwasannya sampai dengan saat ini secara penanganan penyidikan ilmiah Polres Jakarta Pusat telah menetapkan 7 tersangka. Yang pertama yaitu saudara MML telah dilakukan penahanan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Yang kedua, saudara AI telah dilakukan penahanan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Yang ketiga, yaitu saudara S telah dilakukan penahanan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Keempat, saudara AYL telah dilakukan penahanan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Kelima, saudara NHJ telah dilakukan penahanan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Saudari CML yang keenam telah dilakukan penahanan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dan yang ketujuh, saudari II telah dilakukan penahanan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Ketujuh tersangka ini 5 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan terus dilakukan pemeriksaan secara intensif tidak terlepas daripada para korban itu sendiri maupun ketujuh tersangka, dan kami melakukan pemeriksaan di sekitar TKP
dan yang berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut. Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 17 orang sebagai saksi dan terus kami akan melakukan pemeriksaan khususnya kepada stakeholder terkait maupun para saksi yang memang berkompeten untuk memberikan keterangan dan menguatkan fakta hukum dalam proses pemeriksaan ataupun penyidikan yang kami lakukan di Polres Jakarta Pusat. Dalam hal ini kami juga telah mengembangkan dalam pembuktian selain barang-barang bukti yang telah ditetapkan dengan penyitaan, kami telah menerima visum et repertum luka dari saudara Muhammad Rapli Jailani. Begitu juga dengan hasil visum et repertum luka milik saudara Tegar Saputra dan satu lembar visum et repertum luka milik saudara Adit Saputra. Ketiganya ini adalah bagian korban di mana pada tanggal 29 Juni yang lalu ini masih berproses dan saat ini ketiganya sudah kami terima dalam hasil pemeriksaan perlukaan terhadap ketiga korban. Dan dengan tambahan 1 unit DVR rekaman CCTV, dalam hal ini proses dalam analisis rekaman video. Upaya lain yang telah dilakukan penyidik tentu berkoordinasi khususnya kepada Bapak Said Iqbal yang juga berkoordinasi bahkan memberikan support kepada penyidik di dalam hal ini mengedepankan upaya-upaya kepolisian selain penegakan hukum dan secara humanis di mana hak-hak dari para korban yang menjadi utama tanpa mengesampingkan tentunya hak para tersangka. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Said Iqbal yang sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan penyidikan ini sampai dengan saat ini. Tentunya kami berharap ini juga tidak sampai di sini, namun menjadi semangat yang tinggi bagi para penyidik di dalam pelaksanaan tugas. Selain mendapatkan asistensi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Yang pertama, kami telah berkoordinasi dan turun langsung Bitdokes Polda Metro Jaya dalam melakukan pendampingan pemulihan fisik, yaitu kesehatan para korban yang dilakukan pemeriksaan langsung terhadap ketiga korban, baik pemeriksaan maupun pemberian obat yang segera untuk dapat menjadikan pemulihan kepada para korban. Tentu nanti dapat dijelaskan oleh Pak Kabid Dokes. Yang kedua, penyidik juga sudah melakukan kolaborasi dalam hal ini pelaksanaan trauma healing dengan melibatkan psikologi dari Polda Metro Jaya, di mana hal ini di bawah Biro SDM Polda Metro Jaya guna membantu memulihkan gangguan psikologis akibat gangguan traumatis dengan metode psikoterapi hingga kegiatan psikososial untuk mengembalikan fungsi mental korban. Ini harapan dari penyidik, tentunya nanti dapat dijelaskan oleh bidang tim trauma healing Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya penyidik telah melakukan koordinasi kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban
maupun untuk pendampingan hak restitusi sebagaimana pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 huruf D mengenai pidana tambahan ganti rugi. Selanjutnya, proses penyidikan yang dilaksanakan tentu bukan semata-mata hanya memberikan efek jera kepada para pelaku, namun juga menghadirkan hukum yang bermanfaat bagi pemulihan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikis. Penyidik terus berupaya secara maksimal dengan menggandeng bersama-sama tentunya Biro SDM Polda Metro Jaya, Bitdokes Polda Metro Jaya maupun stakeholder terkait dalam rangka secara komprehensif penanganan perkara ini. Dan perlu menjadi penekanan bahwasannya para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat. Kita sama-sama sudah mendengarkan update ya penanganan perkara yang sedang ditangani. Kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum terkait tentang tim terpadu termasuk asistensi dan evaluasi dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, kami dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tentunya bersama-sama dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, kami dalam hal ini melakukan asistensi dan pendampingan dalam seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Dari mulai awal pelaksanaan penyelidikan, kemudian proses penyidikannya, dalam hal penetapan tersangka terhadap 7 orang tersangka yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan dan dilakukan penahanan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Kami pastikan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui satu prosedur penetapan tersangka sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentunya di dalam proses penetapan tersangka, hasil pemeriksaan terhadap para saksi menerangkan peran dari masing-masing tersangka dalam melakukan perbuatannya. Pada satu peristiwa hukum yang dilakukan dengan cara menyekap, memasung, kemudian meminta sejumlah tebusan uang dari korban ataupun dari keluarga korban, menerima uang pembayaran maupun melakukan pembatasan kemerdekaan terhadap para korban dan pembatasan pemenuhan hak kebutuhan pokok atau makan. Tadi sudah disampaikan bahwa korban tidak diberikan makan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan di TKP juga sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan menunjukkan persesuaian antara barang bukti atau alat bukti dengan keterangan saksi yang ditemukan di tempat kejadian perkara tersebut. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa alat bukti dokumen elektronik berupa video rekaman maupun percakapan WhatsApp ataupun telepon hubungan komunikasi antara pelaku menunjukkan peran masing-masing pelaku secara bersama-sama di dalam melakukan perbuatannya. Kami juga menemukan atau mengumpulkan petunjuk dari para penyidik
terkait dengan aliran dana atau transfer yang dilakukan, yang ini menunjukkan bukti pemerasan yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korban. Kemudian selanjutnya juga rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan ditemukan satu informasi yang menyatakan bahwa di lokasi tersebut juga pernah terjadi peristiwa hukum atau perbuatan yang sama. Namun terhadap informasi ini kami masih melakukan pendalaman dan pengumpulan alat bukti lainnya. Sehingga apabila ditemukan dugaan tindak pidana lain yang sama terhadap korban yang berbeda, tentunya penyidik juga akan melakukan upaya penyidikan secara maksimal. Saya kira itu rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direktur atas penjelasannya terkait tentang asistensi dan pendampingan bahwa penanganan perkara ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu KUHAP. Nah, kami juga akan meminta waktu kepada Bapak Kabid Dokes, Dr. Ginting, menjelaskan tentang tim terpadu yang dibentuk oleh Bapak Kapolda terkait tentang penanganan secara medis dari 3 orang korban ini. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas, yang terhormat Bapak Said Iqbal, yang terhormat Bapak Kabid Humas, Dirkrim Kapolresta, Ibu Kabid dan Kabak Psikologi Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk penanganan ketiga korban, memang untuk Polda Metro Jaya kita sudah punya protap untuk korban-korban kekerasan, baik itu mungkin fisik atau verbal. Memang kita sudah memiliki tim. Jadi sama dengan hal kejadian ini, ketika kejadian kami disampaikan, jadi memang tim kami sudah berkoordinasi langsung dengan penyidik dari Krim Polda Metro Jaya. Jadi hal-hal yang paling penting memang untuk korban dalam hal kejadian ini adalah tentang kesehatan fisik dan mental, di mana bisa kita bayangkan ketika misalnya seseorang itu mengalami trauma, yang trauma itu diberikan satu penekanan mungkin yang membuat mungkin bisa terjadi gangguan kecemasan. Jadi itu harus kita perbaiki dulu sehingga nanti mungkin hal-hal yang akan ditanyakan teman-teman penyidik dia bisa menyampaikan dengan tuntas gitu. Karena kalau mungkin dia masih ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan, mungkin tidak akan terurai atau mungkin tercetus atau semua dikeluarkan dengan seksama. Jadi itu hal yang memang kami perbaiki dulu, yaitu keadaan fisik dan gangguan kecemasan khususnya. Jadi memang pada kondisi terakhir memang secara umum kesehatan sih sudah cukup membaik, tapi memang masih ada dikeluhkan keluhan ringan, ada nyeri karena mungkin saat itu ada mungkin trauma, mungkin pada saat dia di kejadian itu sehingga dia ada yang mengeluhkan pusing, tapi itu bisa diatasi dengan pemberian obat-obat ringan dan pusing itu hilang. Dan untuk ketiga pasien setelah kami melakukan pemeriksaan standar umum, ya pasti kami periksa kesadarannya seperti apa, tensinya, pernapasannya, terus suhunya seperti apa, dan kami temukan per pemeriksaan terakhir kemarin sore pukul 14 itu sudah dalam kondisi baik. Jadi kami sudah laporkan hal ini ke pimpinan juga.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabidokes atas penyampaiannya. Ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan tim terpadu yang dibentuk oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, sehingga ini menjadi suatu prioritas di dalam penanganan, bukan hanya tentang penanganan perkara, tetapi tentang kondisi fisik dan kondisi psikis. Kita juga akan mendengar dari Kabak Psikologi Polda Metro Jaya tentang hasil yang dilakukan kemarin bersamaan dengan Dokes Polda Metro Jaya. Kami persilakan Pak Gusde. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, salam presisi. Yang terhormat Bapak Sapsus Bidang Ketenagakerjaan dan Kesra Buruh, Bapak Dirkrim Bapak Kapolres Jakarta Pusat, Bapak Kabid Humas, Bapak Kabidokes, Ibu Kesbang Pengawasan. Pertama, tentu kami dari tim, terutama tim psikologi, menyampaikan keprihatinan terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian sebagai bagian dari upaya pemulihan psikologis, kami telah bekerja sama dengan tim Dokes, dalam hal ini tim terpadu, telah dilakukan pendampingan psikologis awal terhadap korban. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan psychological first aid atau bantuan psikologis tahap awal untuk melakukan asesmen terhadap kondisi psikologis korban, serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan. Berdasarkan hasil asesmen awal, secara umum dapat kami sampaikan bahwa fungsi sosial korban, artinya fungsi untuk mereka bisa hidup sehari-hari, itu berada pada kondisi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan korban untuk pertama, merespon informasi dan situasi di sekitarnya secara memadai. Yang kedua, berkomunikasi serta mengungkapkan apa yang dirasakan, dipikirkan dan diharapkan. Dan yang ketiga, mampu bekerja sama dan kooperatif selama proses pendampingan psikologis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara umum korban masih memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi sosial dasar, meskipun tetap memerlukan proses pendampingan psikologis pasca kejadian. Respon psikologis yang umumnya dialami oleh korban tindak pidana seperti apa? Dalam kajian psikologi trauma, seseorang yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana maupun peristiwa yang mengancam keselamatan diri dapat menunjukkan berbagai respon psikologis yang merupakan reaksi normal dari situasi yang tidak normal. Secara umum respon yang sering ditemukan itu adalah dari segi emosional, muncul rasa takut, cemas, sedih, perasaan tidak aman ya, setelah peristiwa terjadi. Kemudian secara kognitifnya sulit berkonsentrasi atau kurang fokus, muncul pikiran negatif mengenai keselamatan diri maupun masa depannya. Respon sosialnya menurunnya rasa percaya kepada orang lain. Kemudian kebutuhan yang lebih besar terhadap dukungan keluarga maupun support sosial dari orang-orang terdekat. Secara respon perilaku membutuhkan waktu untuk kembali merasa nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Nah, respon-respon tersebut merupakan gambaran secara teoritis banyak ditemukan pada korban peristiwa traumatis yang tidak selalu menunjukkan adanya gangguan psikologis. Pada sebagian besar individu, kondisi tersebut dapat berangsur membaik apabila memperoleh rasa aman, dukungan sosial yang memadai, serta pendampingan psikologis lanjutan. Melalui kesempatan ini juga saya izin menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk membangun sebuah budaya workplace respect dan juga safe culture work. Artinya, kita perlu membangun sebuah lingkungan kerja yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia, keselamatan fisik,
dan juga kesehatan psikologis, komunikasi yang sehat, serta penyelesaian tanpa kekerasan. Keamanan di tempat kerja bukan hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga mencakup rasa aman psikologis atau psychological safety, di mana setiap pekerja dapat menjalankan pekerjaannya tanpa rasa takut mengalami intimidasi, ancaman kekerasan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dalam perspektif psikologis, saya mengajak kepada kita semua, setiap bentuk kekerasan baik fisik, verbal, psikologis maupun bentuk pembatasan kebebasan seseorang, ini penting diketahui bahwa itu berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius. Oleh karena itu mari kita bersama-sama hindari kekerasan sebagai cara menyelesaikan persoalan di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendekatan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap martabat manusia, penyelesaian konflik secara konstruktif, dan kepatuhan terhadap hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi kita semua. Sebagai tindak lanjut, perlu kami laporkan kepada Bapak Dirkrim Bapak Kabid Humas, Bapak Kapolres, Bapak Stafsus, bahwa pendampingan psikologis terhadap korban akan terus kita lakukan. Dalam minggu ke depan kita akan melakukan proses monitoring bersama dengan teman-teman dari Dokes, dan setiap perkembangan akan kami laporkan kepada pimpinan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Jadi kehadiran psikologi dan juga tim Dokes tidak hanya memberikan pelayanan kepada anggota Polri dan keluarganya, tapi tim psikologi khususnya juga hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan mental kepada masyarakat. Yang terakhir, kami berharap seluruh pihak dapat memberikan ruang aman bagi proses pemulihan korban, serta bersama-sama membangun lingkungan yang bebas, terutama mari kita bijak di dalam memberikan respon baik di dunia nyata maupun di media sosial agar tidak menambah beban yang dimiliki oleh korban. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kabagpsi. Tadi sama-sama ya pesan terakhir bagi kita untuk sama-sama kita menjaga perasaan dari korban termasuk dan keluarga. Kita juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada korban atas peristiwa yang dialami. Selanjutnya kepada Ibu Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, kita berikan kesempatan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Direskrimun, Bapak Kapolres Jakarta Pusat, Bapak Kabid Dokes, dan Bapak Kabag Psikologi SDM dan rekan-rekan media sekalian. Izin menyampaikan kami dari Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, kami telah berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Pusat dan terkait dengan ketenagakerjaan, kami juga telah berkoordinasi dengan Des Ketenagakerjaan Polda Metro, Pak Said, untuk yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Untuk yang berkaitan dengan legalitas perusahaan, dari aspek perusahaan, kami juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait, karena berkaitan dengan yang tadi Pak Said Iqbal sampaikan, apakah memang perusahaan itu mikro, UKM atau menengah. Kami juga harus pastikan, kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait dengan legalitas perusahaan dan terkait dengan ketenagakerjaannya. Izin Bapak dan Ibu, itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu untuk pencerahannya. Ini sama-sama untuk kita memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan buruh. Tibalah waktunya kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media yang ingin. Saya tambahin dikit boleh? Silakan Pak Said. Kepada Ibu Kabid Pengawasan, harus cepat dipastikan apakah dia UMKM atau non UMKM, perusahaan menengah atas. Itu harus cepat, Ibu. Saya rasa Senin harus sudah keputusan, Bu. Karena selain dilakukan penindakan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian, penindakan hukum ketenagakerjaan juga harus ditegakkan kalau dijumpai pelanggaran-pelanggaran. Karena saya jumpai itu
dikasih upahnya 500.000, itu nggak manusiawi banget. Gimana mau bertahan orang kerja 500.000 itu udah perbudakan itu. Ya itu harus dikeluarkan nota pengawasan. Jadi boleh berbisnis, boleh berusaha, tapi yang benar, jangan mengeksploitasi dan menciptakan perbudakan. Ini kan karena ada kekerasan. Coba kalau nggak ada kekerasan, berarti bidang pengawasan lemah tuh Bu. Dan saya mendapat informasi si pemilik mempunyai beberapa toko. Nah ini juga kita tanya, toko atau pabrik atau semi pabrik. Itu Bu, tolong Bu diperhatikan benar Bu. Ya pastikan hari Senin Bu ya. Karena saya harus buat laporan juga Bu. Saya walaupun Sabtu tetap kerja memberi laporan. Nah yang kedua saya memberikan catatan Pak Dirkrim dan Pak Kapolres. Yang bersangkutan ini ketika saya datang dia masih traumatik benar, ketakutan. Intimidasi itu masih ada katanya. Saya tanya siapa? Katanya orang kepolisian. Tapi saya tanya siapa kepolisiannya? Lupa itu berarti nggak boleh kayak begitu. Tapi tolong juga diperhatikan karena sampai kemarin saya datang itu ketakutan banget. Bapaknya apalagi? Bapaknya itu ketakutan. Jadi temuan saya di lapangan. Mereka ketakutan. Tapi sekali lagi kita apresiasi kerja luar biasa dari terutama Pak Kapolda Metro dan jajarannya Pak Dirkrim dan Pak Kapolres. Terima kasih. Tapi kemarin saya datang itu kelihatan benar ketakutan. Intimidasinya masih kuat. Saya tanya siapa? Bahkan pengacaranya juga takut. Dan yang 2 orang ini katanya tolong diperiksa lagi di lapangan, nggak mau pulang karena dia takut kalau pulang nanti ada apa-apa. Katanya masih tinggal di LBH dalam pengamanan. Nah, mohon kiranya menjadi perhatian Bapak-bapak yang terhormat. Demikian Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Kami akan menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya akan memberikan jaminan rasa aman kepada para korban. Bagus, Dan mantap. ini wujud nyata dari tim terpadu yang dibentuk oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Terkait tentang informasi dari Pak Said Iqbal, terima kasih Pak. Kami akan mendalami. Kami juga sudah mendengar adanya informasi tersebut, tetapi masih harus kita komunikasikan dengan korban dan pengacara. Karena kita melihat juga secara psikis situasi korban untuk menyelesaikan suatu persoalan yang sedang dialami, dan satu sisi lagi kita harus melihat dalam kondisi yang bisa dan tepat sehingga tidak menimbulkan trauma bagi korban tersebut. Kepada rekan-rekan media kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Pak Mas Tommy. Terima kasih Pak. Saya Tommy Pak dari Pos Kota Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan tadi Bapak Iqbal, Bapak Dir dan Bapak Kapolres, dan melihat dari barang bukti yang ada, ini kesannya bahwa pelaku ini sudah merencanakan dan terkoordinasi, terstruktur. Saya setuju tadi ketika Pak Iqbal bilang bahwa ke depan jangan ada lagi terjadi seperti ini. Tapi kita juga jangan lupa Pak, ke belakang juga mungkin sudah terjadi. Kita jangan hanya melihat ke depan, tapi kita harus melihat ke belakang lagi. Karena ini sudah sangat direncanakan dan sudah menyediakan alat-alat untuk memasung para korban. Ini kan tidak mendadak ada, pasti sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Sehingga apa langkah dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini dan jangan kita bisa mencurigain bahwa mereka ini sudah sering melakukan hal-hal seperti ini. Terus yang kedua, apakah sudah ada korban lain yang melapor kepada pihak kepolisian bahwa mereka itu sudah pernah menjadi korban seperti ini? Karena jika tidak polisi membuka peluang, mereka akan ketakutan karena mereka juga diancam segala macam lah. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Tommy. Tadi Mbak yang baju merah. Selamat siang Pak Habib, Pak Dir dan Pak Kapolres. Izin saya Rindi dari TV One mau bertanya, Pak, ini untuk ketiga korban kan sudah ditahan, maksudnya disekap selama 21 hari begitu. Nah, selama 21 hari ini tidak ada laporan dari karyawan Mauprin terkait adanya penyekapan. Padahal menurut saksi warga ini selama
waktu penyekapan untuk printnya masih beroperasi begitu. Apakah diduga adanya korban lain yang diancam untuk tidak melapor ke polisi bahwa adanya penyekapan ketiga korban tersebut, Pak? Mungkin boleh tolong penegasannya sekaligus sejak kapan, tanggal berapa pastinya penyekapan itu dilakukan. Terima kasih. Makasih. Satu lagi, ya Mbak Hani. Saya Hani dari Kompas.com, izin bertanya Pak beberapa hal. Mungkin kalau untuk dari kepolisian ya Pak, udah ada koordinasi dengan LPSK untuk mendampingi korban. Terus tadi kan disebutkan kalau korban itu ada menerima luka-luka ya Pak. Itu apakah dia juga mengalami kekerasan fisik dari para pelaku? Terus terkait tadi juga soal yang laporan balik, apakah ada barang bukti yang diterima yang menunjukkan kalau dia benar-benar mencuri, apa ada CCTV yang merekam itu. Nah, untuk Pak Said mungkin mau tanya soal ini Pak, di Jakarta Selatan itu ada kasus serupa, jadi ada karyawan toko padel yang disekap juga karena diduga mencuri 10 raket padel, jadi dia disekap selama 2 hari dan karena dia diminta untuk mengganti rugi. Nah, kalau untuk ini apakah sudah dimonitor juga dan atau mungkin ada tindak lanjut yang nggak Pak selanjutnya? Demikian, makasih. Terima kasih, kita jawab. Oh ya, saya yang tadi pertanyaan terakhir, yaitu saya belum mendalami yang tentang padel ya. Mungkin segera dalam waktu dekat saya juga akan menemui pihak korban. Dan saya nggak tahu dari kepolisian sudah ada penanganan atau tidak, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Polda Metro Jaya. Dan tadi pertanyaan apakah ada sebelumnya kejadian ini di tempat yang sama, menurut Tegar dan pengacaranya ada. Jadi sepertinya ini sebuah kebiasaan yang dilakukan, sepertinya ya, patut diduga sebuah kebiasaan untuk menghukum para pekerja. Dan ini mulai muncul karena ada keberanian dengan si orang tua melapor ke LBH. Kan LBH yang datang. Kira-kira demikian. Terima kasih, nanti ya Mbak Hani ya. Oke, terkait tentang pertanyaan Pak Tommy, Mbak Rini TV One, termasuk Mbak Hani, mungkin Pak Kapolres bersama Pak Dir nanti mungkin. Baik, terima kasih dari pertanyaannya. Mungkin saya mengingat yang pertama itu terkait dengan adanya perencanaan terkait hal ini, perbuatan yang dilakukan para pelaku. Tentunya penyidik secara intensif terus melakukan pendalaman terkait persiapan-persiapan yang dimaksud tersebut. Namun ini ada kaitannya. Tadi pertanyaan nomor 2, apakah ada korban lain? Tadi disampaikan dengan Pak Dirkrim bahwasannya ada dalam hasil pengembangan penyidikan, penyidik memperoleh informasi bahwa di lokasi yang sama pernah terjadi perbuatan atau peristiwa hukum yang sama dengan korban yang berbeda. Dan saat ini penyidik sedang melakukan pengumpulan alat bukti terhadap peristiwa tersebut. Tentu dalam hal ini kami memfasilitasi membuka ruang pelaporan pengaduan melalui call center 110 kepolisian dan membuka juga pengaduan dalam hal ini di Deks Tenaga Kerja yang disediakan Polda Metro Jaya. Namun kami dari Polres Jakarta Pusat memberikan ruang seluas-luasnya setiap informasi yang menguatkan dalam proses penyidikan yang saat ini kami lakukan. Tentu dalam hal ini kami akan menyesuaikan fakta hukum yang menjadi pembuktian secara objektif, itu akan mendukung penyidikan kami tentunya secara uji yaitu ilmiah, bahwasannya ini merupakan perencanaan ataupun dipersiapkan betul dalam kaitan yang tadi disampaikan pertanyaan apakah ini memang direncanakan secara terstruktur, bahkan ini berulang. Nah, ini yang kami sedang lakukan secara intensif. Yang ketiga tadi disampaikan apakah sudah berkoordinasi dengan LPSK, dalam hal ini sudah.
dan tentu ini juga menjadi nantinya akan menjadi keputusan dari lembaga perlindungan saksi korban terhadap penetapan terhadap ketiga orang korban, apakah memang mendapatkan perlindungan saksi korban tersebut. Tapi sampai dengan hari ini kami masih intens untuk berkoordinasi dan tentu berharap LPSK juga akan memberikan feedback ataupun masukan-masukan yang akan mendukung dalam proses penyidikan ini. Demikian. Ya, silakan ditambahkan Pak Dirkrim. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan klarifikasi. Yang pertama, tadi ini sifatnya saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat. Yang pertama tadi dipertanyakan apakah ada upaya perencanaan ataupun koordinasi secara terstruktur yang dilakukan oleh tersangka di dalam melakukan perbuatannya dan apa yang dilakukan langkah upaya kepolisian di dalam mengusut tuntas kasus ini. Kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa penyidik saat ini sudah menetapkan 7 orang tersangka. Dari ketujuh orang tersangka itu memiliki peran masing-masing. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada yang perannya melakukan pengancaman, ada yang perannya meminta sejumlah uang, ada yang perannya juga menerima hasil dari pemerasan itu sendiri, ada juga yang perannya menyuruh melakukan dan menjadi intelektual dader. Nah, ini menunjukkan bahwa keseriusan penyidik di dalam melakukan pengungkapan peristiwa hukum ini. Dan berdasarkan persesuaian alat bukti, kemudian keterangan saksi, saat ini penyidik sudah melakukan penetapan tersangka terhadap 7 orang tersebut dan saat ini 7 orang tersangka menjalani proses penahanan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian apakah ada korban lain yang melapor? Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa berdasarkan hasil pengembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat ditemukan informasi adanya perbuatan sebelumnya, perbuatan serupa sebelumnya yang dilakukan oleh para tersangka di tempat kejadian perkara tersebut. Namun tadi kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk perbuatan yang diduga atau ini masih berupa informasi yang kami peroleh dan kami sedang melakukan pendalaman tindak lanjut atas informasi yang diperoleh tersebut. Jadi apabila nanti ada kemungkinan ada korban lain, kami akan melakukan upaya penyidikan yang berbeda dengan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan apakah diduga ada korban lain yang diancam sehingga tidak sampai ya, ada berapa hari. Dalam jangka waktu tanggal 5 sampai dengan tanggal 26 itu adalah proses di mana para korban mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis, di mana yang bersangkutan dilakukan pemasungan, kemudian ditempatkan di tempat tertentu, kemudian dibatasi hak makannya, tidak diberikan kesempatan atau hak-hak sosial yang lainnya. Nah, ini sepanjang 21 hari ini dilakukan oleh 7 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik. Jadi mereka bekerja sama. Kami belum menemukan indikasi yang melakukan pengancaman terhadap salah satu karyawan. Tapi kami menemukan indikasi bersama-sama mereka melakukan kejahatan sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya terkait dengan koordinasi dengan LPSK. Sejak awal proses penyidikan ini, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dalam hal ini sudah melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Jadi apabila ada pertanyaan bahwa masih ada perasaan traumatik dari para korban sepanjang 21 hari mengalami proses penekanan dan penyiksaan ini, sesuatu hal yang menjadi perhatian kami, yang itu juga menjadi objek dari koordinasi kami dengan LPSK. Salah satunya adalah terkait dengan pemberian perlindungan terhadap keamanan dan rasa aman dari para korban maupun pihak-pihak yang memberikan informasi kepada kami. Selain itu, kami juga lakukan koordinasi dengan LPSK ini dalam rangka memenuhi hak korban untuk memperoleh perhatian restitusi dari negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 66 ayat 1 huruf D yang mengatur mengenai pidana tambahan restitusi. Insya Allah korban akan memperoleh hak restitusi yang dijamin oleh negara sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kami terus melakukan koordinasi lintas sektoral sebagaimana perintah dari Kapolda Metro Jaya untuk membentuk tim Satgas Penanganan yang berkaitan dengan kekerasan yang dialami di dalam bidang ketenagakerjaan maupun perburuhan. Dalam hal penegakan hukum tentunya kami tidak semata-mata hanya melakukan penegakan hukum, memberikan efek jera ataupun pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka, namun kami juga concern pada pemulihan situasi, kondisi, keadaan fisik maupun psikis dari para korban. Begitupun juga yang hari ini undang-undang kita mengatur mengenai hak restitusi atau kewajiban restitusi yang diberikan oleh negara perlindungan terhadap para korban, kami juga mengupayakan hal itu semaksimal mungkin. Sehingga ini komprehensif di dalam penegakan hukum itu. Bukan hanya sebatas memberikan efek jera dan memberikan pemidanaan terhadap para pelaku, tapi juga memberikan pemulihan kepada korban. Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin dan sebaik mungkin kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih dari rekan. Kita cukup ya, 3 pertanyaan. Ya, terakhir. Kami jawab yang tadi disampaikan yang padel Pak Said Iqbal. Jadi padel itu kejadian sekitar 21 Juni dan 1 orang korban terkait tentang perampasan dan penyekapan dan perampasan kendaraan bermotor. Saat ini sudah dilakukan proses dan sudah diamankan 4 orang tersangka, sudah dilakukan penahanan, Pak. Oh ya, terkait dengan ini ya, laporan balik. Tadi dipertanyakan apakah ada laporan balik yang sehubungan dengan informasi awal dari kejadian ini diawali dengan dugaan atau persangkaan pencurian yang terjadi, kemudian korban dituduh melakukan pencurian tersebut dan tersangka meminta tebusan itu. Sampai dengan hari ini dalam proses penyidikan juga kami baru menemukan itu adalah modus yang dilakukan oleh para tersangka untuk melakukan pemerasan sehingga memperoleh sejumlah uang dari para korban. Dan belum ada diterima sehubungan dengan laporan polisi ataupun informasi yang didukung dengan petunjuk ataupun alat bukti lain yang sehubungan dengan dugaan pencurian dimaksud. Jadi kami belum memperoleh laporan maupun pengaduan dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak yang lain sehubungan dengan informasi tersebut. Sehingga sampai dengan hari ini berdasarkan proses penyidikan yang kami lakukan itu baru menunjukkan bahwa itu adalah modus operandi yang disampaikan. Oke, silakan Mas yang terakhir. Cek.
Terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Emir dari Metro TV. Saya ingin menanyakan ke Pak, untuk ke-7 orang tersangka ini, apakah ada memiliki hubungan darah atau hanya hubungan atasan dan bawahan? Apakah sudah ditemukan bahwa ke-6 orang tersangka lainnya ini sebenarnya juga secara terpaksa sama dengan MML, si pemilik percetakan yang apakah sudah ada dugaan bahwa ke-6 orang tersangka ini juga terpaksa melakukan aksi pemasungan kepada para korban begitu. Secara hubungan ini, hubungan atasan dan bawahan, apakah hanya memiliki hubungan darah? Dan ke-6 tersangka ini sebenarnya siapa? Kenapa 6 orang ini juga berani ikut turut serta melakukan kejahatan tersebut begitu Pak? Terima kasih. Bentar Pak. Sabar. Baik, terkait dengan ke-7 tersangka ini, memang ada beberapa yang mempunyai hubungan atau kerabat saudara, namun kepemilikan tersebut adalah milik dari saudara MML selaku pemilik toko. Artinya di dalam hal peran-peran itu tidak mengartikan kepemilikan secara keseluruhan, namun kepemilikan itu dimiliki oleh MML selaku pemilik toko dari Mauprint, dan yang lainnya dalam hal ini tidak serta-merta menyesuaikan dengan peran perbuatan tindak pidananya. Tentu dalam hal ini kami melakukan penyidikan sesuai dengan peran fakta hukumnya tanpa menyampingkan apakah dia keluarga ataupun pekerja di toko tersebut. Namun yang kami lihat adalah peran perbuatan dari peristiwa pidana tersebut. Demikian. Jadi ada hubungan darah Pak? Dan 7 orang tersangka ini ada hubungan darah? Ada beberapa yang berhubungan. Kalau dilihat dari sini, yaitu saudara MML, saudara AYL, dan saudari CML. Ini tentu masih ada hubungan keluarga. Namun kepemilikan itu yaitu saudara MML. Demikian. Ya, terima kasih rekan-rekan media sekalian, semua sudah terjawab dan kami pastikan bahwa penanganan perkara ini tetap dilaksanakan secara profesional, prosedural dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada informasi isu-isu liar, Polda Metro Jaya akan merespon melalui layanan 110 bahwa kami juga menekankan kepada seluruh masyarakat dalam mengetahui informasi ini jangan ragu dan menghimbau kepada seluruh teman-teman pengusaha untuk tidak mengambil langkah yang impulsif atau tindakan yang di luar dari prosedur hukum. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih Bapak Said Iqbal sudah hadir. Ibu terima kasih Pak Dirkrim Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Pak Kabidokes. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.